Halo semuanya, kami dari kelompok 3, program studi D3 Keperawatan, STIK Isbala Keselamatan Palu. Dalam video ini, kami akan membahas teori keperawatan Dorothea Elizabeth Orem, atau yang dikenal dengan Self-Care Deficit Nursing Theory, sebuah teori penting yang menekankan pentingnya kemandirian pasien dalam keperawatan. Dorothea Elizabeth Orem adalah seorang perawat dan ilmuwan keperawatan asal Amerika Serikat. Ia mengembangkan teori self-care deficit pada tahun 1950-an. Menurut Orem, 2005, keperawatan dibutuhkan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya sendiri. Tujuan utama teori ini adalah membantu individu mencapai dan mempertahankan kemandirian dalam merawat diri. Konsep dasar teori Orem. Menurut Orem, teorinya terdiri dari 3 bagian utama yang saling berhubungan. Aligut, 2020, yaitu 1. Self-care theory. Individu memiliki tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri. Contohnya menjaga kebersihan, makan bergizi, beristirahat, dan berolahraga. 2. Self-care deficit theory. Diterapkan saat seseorang tidak mampu melakukan perawatan diri karena sakit atau keterbatasan. Misalnya pasien stroke yang belum bisa mandi sendiri membutuhkan bantuan perawat. Potter dan Perry, 2021. 3. Nursing System Theory. Menjelaskan cara perawat membantu pasien berdasarkan tingkat kemandirian. Wholly Compensatory System perawat melakukan semua perawatan. Partly Compensatory System perawat membantu sebagian. Supportive Educative System perawat memberi bimbingan agar pasien mandiri. Faktor yang mempengaruhi self-care, menurut Orem 2005 dan Potter dan Perry 2021. Kemampuan seseorang untuk melakukan self-care dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: pertama, usia dan tahap perkembangan. Kedua, kondisi kesehatan dan status fisik. Ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Keempat, faktor sosial dan budaya. Kelima, faktor ekonomi. Keenam, dukungan keluarga dan lingkungan. Penerapan teori dalam keperawatan. Penerapan teori Orem dilakukan melalui 5 tahap proses keperawatan. Pertama, pengkajian. Menilai sejauh mana pasien mampu melakukan perawatan diri. Kedua, diagnosa keperawatan. Menentukan bagian mana yang tidak bisa dilakukan pasien. Ketiga, perencanaan. Menetapkan sistem keperawatan wholly, partly, atau supportive executive. Keempat, implementasi. Melaksanakan tindakan seperti membantu mandi, memberi edukasi, atau melatih mobilisasi. Kelima, evaluasi. Menilai apakah pasien sudah lebih mandiri dan menyesuaikan intervensi jika perlu. Menurut Aligut 2020 dan Tommy dan Aligut 2018, penerapan teori Orem terbukti dapat meningkatkan self-efficacy, yaitu keyakinan diri pasien untuk mampu merawat dirinya sendiri. Beberapa langkah yang dilakukan perawat antara lain: 1. Memberikan edukasi kesehatan tentang penyakit dan perawatan diri. 2. Memberikan dukungan emosional. 3. Mendorong partisipasi aktif pasien. 4. Melibatkan keluarga dalam perawatan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori self-care deficit Dorothea Orem menempatkan pasien sebagai pusat dalam proses keperawatan. Perawat bukan hanya pelaksana tindakan medis, tetapi juga pendidik dan pendamping pasien. Dengan teori Orem, perawat membantu pasien tidak hanya untuk sembuh secara fisik, tetapi juga agar mereka percaya diri dan mandiri dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat belajar keperawatan.